Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di video saya, Talent Spectrum Channel. Saya Ben Adrian dan kita akan berbagi inspirasi menemukan jati diri. Dan ini ada sedikit sharing. Di video ini saya mau sedikit cerita tentang sukses jati diri, yaitu sebuah konsep di mana kita menggunakan jati diri kita untuk mempermudah kita menapaki jalan menuju kesuksesan ya. Jadi saya yakin bahwa setiap orang sejatinya bisa mencapai kesuksesan kalau dia kembali kepada fitrahnya dia. Kalau dia kembali kepada jati dirinya dia, itu akan jauh lebih mudah ya. Dan kita mulai aja tentang bahasan ini. Teman-teman sekalian, eh, banyak yang tanya ya, dan saya juga juga nanya ya, kita hidup ini harus ngapain ya? Ya kita pengen sih hidup sukses, hidup bahagia, seneng ya. Tapi gimana caranya? Gue pengen punya banyak duit nih. Gue pengen sukses di karir gue nih. Gue pengen punya rumah, pengen punya mobil. Tapi gimana caranya? Gue pengen bisnis. Gimana caranya? Jadi kehidupan ini banyak banget kita ketemu pertanyaan harus gimana dong gitu ya. Ya kadang-kadang ya lo mesti kerja keras. Ya kerja kerasnya kayak gimana? Ya lo mesti belajar apa yang bisa lebih menjamin gue untuk sukses gitu ya. Jadi menurut saya sih sebetulnya kehidupan ini pasti ketemu pertanyaan terbesar itu. Jadi hidup ini terus ngapain? Jadi gue harus ngapain gitu ya. Nah, kalau bicara tentang hidup ini harus ngapain, dipikir-pikir ya kita dari lahir sampai dengan tua nanti ya, kita akan mengalami fase-fase kehidupan kan. Ya, jadi kita pengen seluruh fase-fase itu mau kecil, mau muda, mau pas kita tua, ya ada istilah eh, muda waktu kecil kita senang-senang, waktu muda kita waktu kecil dimanja, waktu muda kita senang-senang, eh, waktu tua nanti kita foya-foya dan mati masuk surga ya gitu ya. Jadi kita sukses di setiap fase kehidupan. Nah, kalau yang kita pengenin ya, jadi sebenarnya hidup ini sebenarnya kita pengen apa sih? Bahagia ya. Bahagia itu adalah sensasi kita merasakan sensasi karena terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi kita lahir pasti punya kebutuhan dong ya, kebutuhan makan, kebutuhan istirahat, tidur, kebutuhan apapun ya gitu ya, tentang kebutuhan dasar kita. Dan kalau terpenuhi kebutuhan itu, kita pasti bahagia dong. Kita misalkan lapar, kita makan, ya bahagia dong, kenyang gitu ya. Dan bukan cuma itu sih, bukan cuma terpenuhi kebutuhan, kita juga akan menemukan yang namanya kepuasan dalam hidup ya. Ketika kita terpenuhi kebutuhan, misalnya kita lapar, kita makan, tapi kita pengen makannya yang enak, kita pengen makannya yang mahal, makannya yang wah lah gitu ya. Nah, ketika kita bisa mencapai keinginan kita, ya bukan cuma sekedar bahagia, tapi kita juga merasa puas. Jadi kepuasan itu kita merasakan sensasi karena kita tercapainya keinginan. Jadi ya hidup ini adalah sensasi sebetulnya ya. Dan teman-teman sekalian, kalau kita udah terpenuhi dua itu, kebahagiaan karena terpenuhi kebutuhan dan kepuasan karena terpenuhi keinginan, dan itulah kita merasa sudah sukses ya. Jadi emang sukses itu continuous improvement. Jadi terus gitu kan. Awalnya kita pengennya misalkan kita pengen mobil yang murah dulu, habis itu kita pengen naik gitu kan. Jadi memang meningkat ya. Jadi dan ketika kita semakin terpenuhinya kebutuhan dan keinginan tadi, kita akan semakin sukses. Nah, di sini teman-teman sekalian, kalau kita udah bisa memenuhi kebutuhan di tiap fase kehidupan kita, ya happy lah kita ya, dan kita bisa meninggalkan dunia ini dengan bahagia, puas, dan kita bisa melanjutkan perjalanan kita di kehidupan yang berikutnya di akhirat. Oke, teman-teman sekalian. Jadi, saya sangat penasaran ya sebetulnya kenapa ada orang yang bisa sukses dan kenapa orang yang gagal gitu ya. Ya ini pertanyaan yang sebetulnya filosofis banget, pertanyaan yang banyak dibahas di sesi-sesi motivasi, tapi ya nggak apa-apa lah ya kita sedikit ngerenung ya. Eh, saya tertarik banget dan mencari akar dari pertanyaan tersebut, kenapa ada orang sukses dan kenapa juga ada orang gagal. Kalau kita lihat orang yang sukses, itu mereka kaitan dengan kok mereka bisa dapetin
banyak rezeki ya. Rezeki kan bukan cuma uang ya, ada rezeki kesehatan, rezeki pertemanan, rezeki, macam-macam lah gitu ya. Dan orang yang sukses itu yang selalu bisa mendapatkan rezeki. Dan kenapa mereka bisa dapetin rezeki? Karena mereka punya peluang. Mereka bisa berhasil mendapatkan peluang. Ya, kenapa mereka bisa mendapatkan peluang? Karena mereka punya skill atau keahlian. Ya, ya kalau mereka skillnya terbatas, peluangnya juga terbatas. Jadi kalau mereka semakin banyak skill dan apalagi skillnya itu sampai master banget ya, peluangnya juga makin gede banget. Dan kemudian kalau misalkan kenapa mereka bisa punya skill ya? Karena mereka ternyata mereka punya karakter yang bagus. Kenapa? Skill itu dipelajari kan. Skill itu dipelajari dari orang-orang yang telah berhasil, orang yang telah memiliki skill juga ya, orang-orang para master gitu ya. Dan mereka pasti akan berbagi skill mereka kalau orang-orang yang mereka sukai. Jadi kalau karakter yang nggak mereka sukai, ya mereka juga males. Emang sih sekarang kita bisa belajar dari YouTube, dari buku, dari apa. Tapi tetap aja di samping kita karakter ke orang lain, karakter ke dalam diri, kita punya kedisiplinan, kepercayaan diri, itu juga pengaruh banget ya. Jadi karakter ini sangat sangat penting dalam pembentukan skill ternyata. Dan pertanyaannya lagi, kenapa orang-orang sukses itu punya karakter yang baik? Jawabannya ternyata paling dasar adalah mental. Karena mereka punya mental yang baik juga, atau kita biasa sebut sebagai mental sebagai pemenang ya. Dan kalau kita itu akar dari orang-orang sukses. Kalau misalkan sekarang kita bicara orang-orang yang gagal, gimana akarnya? Ya kita telusuri ya sama aja kebalikannya dari ini. Kenapa mereka gagal? Mereka susah dapetin rezeki. Kenapa mereka susah dapetin rezeki? Karena mereka susah dapetin peluang. Kenapa mereka susah dapetin peluang? Karena mereka nggak punya skill yang cukup ya. Kenapa mereka nggak punya skill yang cukup? Karena mereka nggak punya karakter yang kuat ya. Kenapa mereka nggak punya karakter yang kuat? Jawabannya adalah mental sebagai pecundang ya. Jadi kalau dicari akar-akarnya kita tahu bahwa ini semua adalah masalah mental di awalnya ya. Tapi nggak cukup di situ, mental harus terus dibangun menjadi karakter yang baik, menjadi skill, kemudian gimana skill dia lah, kemudian menjadi peluang dan akhirnya dapetin rezeki. Dan semakin banyak rezeki, orang akan semakin sukses dan tercapainya bahagia dan kepuasan dalam hidupnya.